Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Dan di video kali ini saya akan membuat masakan Hongkong ya teman-teman. Ini adalah tungkwa man taufu atau labu besar dimasak dengan tahu po ya, tahu po, tapi ini menggunakan tahu yang ada ikannya gitu, dicampur ikan ya. Jadi ini adalah kayak semur gitu loh teman-teman. Oke, simak videonya, jangan lupa dukung channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Tungku atau labu besar, dan ini tahu pong. Sebenarnya tahu pong, cuman ini ada dari ikan juga gitu ya teman-teman. Jadi tahu plus ikan bahannya gitu loh. Nah, ini ada jahe, cabai, bawang merah, bawang putih ya. Nah, ini bumbunya juga ada saus tiram, kecap asin, beserta bumbu-bumbu lainnya, ada kaldu bubuk dan sebagainya di situ ya teman-teman. Yang pasti tonton videonya ya nanti sampai selesai. Oke, kita lanjut ini ya, potong-potong labu siamnya ya. Kok labu siam sih, bukan labu besar ya, atau tungkwa, atau kalau di Indonesia itu namanya apa, kondur ya, atau apa ya kalau di Indonesia. Kalau di tempat kalian tuh namanya apa ini, labu apa ya teman-teman? Ini sebenarnya labunya gede banget, ada yang gede kayak apa ya, kayak gentong gitu ada sih, karena ini ukuran yang kecil ya teman-teman. Nah, buang kulitnya semuanya, kita hanya mainkan yang dalamnya ya teman-teman. Nah, ini kalau di Indonesia bisa dimasak pedas juga ya teman-teman, dikasih kuah, dilodeh, itu enak teman-teman. Coba kalau nggak percaya, dicampur tahu juga ya, tahu pok itu juga enak teman-teman, atau dicampur dengan daging sapi itu juga enak. Jadi ngebayangin ya. Kalau di sini dimasak ala kadarnya ya teman-teman. Oke, nah setelah dicuci bersih lalu potong-potong ya teman-teman. Nah, yuk kita masak Hongkong. Masakan Hongkong itu sangat simpel sekali ya. Yuk mari kita potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya. Sedang-sedang saja ya, dikira-kira satu suapan bisa masuk ke mulut gitu ya teman-teman. Potong-potong sesuai selera aja ya. Kalau mulutnya besar ya lebih besar lagi ya. Bercanda teman-teman. Oke, simak videonya sampai selesai ya. Dipotong-potong, dipotong-potong seperti ini, kotak-kotak, kotak dadu. Itu ya. Ini kan nanti kalau dimasakkan agak mengecil ya kalau udah matang ya. Oke, setelah dipotong-potong sisihkan dulu ya, lalu kita potong-potong tahunya. Ini tahunya nggak aku pakai banyak-banyak, cukup secukupnya aja ya teman-teman. Ini menggunakan tahu pupok ya, tapi ini beda ya. Yang pasti bikinnya pakai tahu pupok atau tahu pong ya kalau di Indonesia ya. Potong-potong, dibelah jadi dua ya nanti ya. Terus sebelum dipotong itu diperas-peras seperti ini ya, supaya bersih. Kadang kan ada tengik-tengiknya kayak gitu yang biar bersih ya gitu. Jadi diperas-peras gitu teman-teman. Oke, setelah itu tahu poknya dipotong-potong ya teman-teman, dipotong-potong. Jadi dua bagian saja. Tapi ini tahu poknya itu beda, ini bulat ya, tahu bulat ya. Cuman mirip tahu pok atau tahu pupok ya. Jadi alangkah baiknya dengan menggunakan tahu pok. Karena ini bos aku beli yang ini. Oke, dimasak saja ya guys.
Oke, setelah tahunya selesai kita potong-potong ya. Bahannya ada cabai, ini cabainya dipotong ya menurut selera aja. Kalau aku potong seperti ini ya. Dan sebenarnya itu ini harus ada daun bawang, karena tidak ada saya ganti cabai hijau ya nanti ya teman-teman. Nah, ini kepotong-potong atau dicincang-cincang menurut selera ya, dipotong kasar atau halus itu terserah aja ya teman-teman ya. Bawang merah, bawang putih, jahe beserta cabenya. Nah, ini sudah ready semuanya. Mari kita langsung memasaknya. Kita panaskan dulu minyaknya ya guys. Nah, setelah panas kita masukkan dan tumis-tumis hingga harum pastinya. Nah, setelah harum kita masukkan tungkuannya ya. Setelah dimasukkan tungkuannya dan nanti ditumis-tumis. Ditumis-tumis hingga lemas ya guys. Nah teman-teman, ini aku kasih gula ya secukupnya ya teman-teman, 1 sendok teh ya, hampir 1 sendok teh. Dan kemudian kasih kaldu bubuk ya, kaldu bubuk 1 sendok teh juga. Dan lalu ditumis-tumis ya, tumis-tumis hingga tercampur merata bumbunya. Dan kemudian bisa kita masukkan kecap asin ya. Ini kecap asin secukupnya saja ya. Nggak perlu dikasih garam ya nantinya, karena ini udah asin. Tadi cukup aku kasih gula aja teman-teman, karena emang ini udah asin ya kecapnya. Kalau aku karena takutnya nanti keasinan ya. Lalu tambahkan sambal apapun ya. Ini kebetulan sambalnya udah mau habis ya, jadi aku kasih air nanti biar apa ya, meresap, ada pedes-pedesnya gitu ya teman-teman. Tapi kembali selera aja ya, kalau nggak suka jangan dikasih. Selanjutnya diungkep ya, jadi itu tadi tambahin air terus diungkep hingga airnya menyusut ya. Masih ada airnya, tutup lagi ya. Dan ini airnya sudah berkurang. Lalu masukkan tahu poknya atau tahu pupo atau tahu pong ya. Ini biasanya bisa dikasih ikan giling di tengah-tengahnya tahu ya. Kayak penjual bakso di Indonesia gitu kan, di tengahnya dikasih kayak apa ya, pentol gitu ya teman-teman, itu bisa ya. Daging giling, daging ayam juga bisa ya. Nah teman-teman, tadi bumbunya udah, dan ini tadi barusan aku kasih tepung maizena beserta air supaya agak mengental gitu ya teman-teman ya. Pastinya ini dimasak sampai benar-benar matang ya. Tutup lagi seperti ini dan pastikan sudah berkurang airnya ya, kayak gini nih udah kelihatan airnya tinggal sedikit. Dan tambahkan saus tiram ya, saus tiramnya sedikit saja ya,
sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, tapi menurut selera aja. Nah, kemudian aku tambahkan cabai hijau ya, gantinya daun bawang mesti rasanya berbeda, yang pasti biar ada hijau-hijaunya biar lebih cantik ya teman-teman. Dan ini harusnya ada daun bawang ya, berhubung tidak ada aku ganti dengan cabai hijau, meski rasanya itu berbeda tapi ya tetap enak ya. Alangkah baiknya ini dikasih daun bawang, karena di rumah ini terbatas jadi nggak ada. Sebenarnya nanam sendiri juga nggak tumbuh kebetulan ya, hujan terus gitu ya teman-teman, jadi tidak ada daun bawang gitu. Oke teman-teman, udah selesai, kita bisa hidangkan ya. Ingat ya, ini seharusnya menggunakan daun bawang. Ini aku kasih cabai ini karena biar lebih cantik gitu ya teman-teman, tapi yang seharusnya itu dengan menggunakan daun bawang. Oke, inilah hasilnya. Ini bisa dinikmati dengan nasi hangat ya teman-teman, siap untuk dihidangkan buat para lopan di Hong Kong. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video saya. Semoga resep saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga teman-teman bahagia dan banyak rezeki. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.